Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, kelompok 7, Taksonomi Hewan, Biologi 1 2017, akan menjelaskan mengenai subfilum dari filum Chordata, yakni subfilum Hemichordata dan Urochordata. Chordata sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti tali, di mana hewan chordata memiliki tali saraf yang berada di punggungnya. Dinamakan chordata karena terdapat struktur yang bernamakan notochord yang ditemukan pada semu embrio chordata. Chordata memiliki simetri bilateral, tubuh yang pada dasarnya bersegmen-segmen, dan sistem pencernaan sempurna, serta selom yang berkembang dengan baik. Adapun klasifikasi dari filum chordata terbagi menjadi 4 subfilum. Yang pertama yaitu subfilum Hemichordata, di mana ditemukan notochord pada bagian depan. Contohnya, cacing laut. Subfilum yang kedua yaitu subfilum Urochordata, di mana notochord ditemukan pada bagian ekor. Contohnya, babi laut. Subfilum selanjutnya yaitu Cephalochordata, di mana notochord berada di bagian seluruh tubuh. Contohnya, ikan lancet. Selanjutnya yaitu Vertebrata, di mana notochord berkembang atau tumbuh menjadi tulang belakang. Contohnya, hewan bertulang belakang. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi Hemichordata. Klasifikasi Hemichordata ini ada 4 kelas, yaitu kelas Enteropynetra, contohnya itu Picodera. Picodera ini merupakan cacing biji, sedangkan Balanoclosus ini adalah cacing pohon. Kedua yaitu kelas Peropracea, yaitu memiliki 2 ordo, di mana Cephalodiscoides memiliki contoh hewan Cephalodiscus sp, dan kedua Rhabdoleucidae yang contohnya itu di Rhabdopiola sp. Ketiga yaitu ada kelas Planotus Plasneroidea. Yang keempat yaitu kelas Graptolida, di mana contohnya yaitu Dendrogoccus. Untuk habitat Hemichordata yaitu berada di daerah laut yang panas atau sedang. Biasanya Hemichordata ini dapat ditemukan di lautan sepanjang Pasifik, Amerika Utara, dan California. Untuk peri kehidupan dari Hemichordata ini biasanya membenamkan diri di dalam pasir dengan membuat liang dengan proboscisnya, yaitu bagian anterior tubuhnya. Kita beralih kepada filum Urochordata. Saya akan menjelaskan mengenai morfologi dari Urochordata. Kita bisa melihat dari gambar ini. Dari gambar ini kita dapat mengetahui morfologi Urochordata. Dinding tubuhnya transparan dan tebal. Jika kita membelah Urochordata ini, di dalam Urochordata ini ada pembungkus tubuh yang dinamakan mantel. Nah, mantel ini terdapat jaringan endoderm dan jaringan ikat. Sekarang kita beralih kepada anatomi Urochordata. Kita akan membahas anatomi Urochordata. Kita dapat melihat gambar yang ada di sini. Nah, jadi anatomi Urochordata ini, jika ada makanan atau minuman masuk melalui mulut Urochordata atau disebut dengan sifonon, kemudian melalui celah-celah faring, kemudian makanan melewati esofagus, stomach atau lambung, kemudian usus atau intentin. Kemudian setelah terjadi pembusukan makanan, si Chordata ini akan mengeluarkan kotoran melalui anus. Kita akan membahas tentang fisiologi Urochordata. Setiap plankton yang masuk ke dalam celah faring Urochordata akan terjerat oleh getah dari sel kelenjar endostel. Kemudian akan dialiri sel silia pada endostel tersebut sampai ke lubang esofagus. Nah, melalui esofagus terus ke stigma. Di stigma ini akan terjadi proses pertukaran gas antara air dan darah. Ya, di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi Urochordata, di mana klasifikasi Urochordata ini dibagi menjadi 3 kelas. Yang pertama yaitu kelas Acidiacea. Ini memiliki ciri umum, bentuknya seperti tabung, berukuran menyerupai kentang, mempunyai 2 alat penyedot, beraneka warna,
teksturnya lembut, agak kasar, dan contohnya yaitu Acedia challenger. Yang kedua yaitu kelas Thaliacea. Kelas Thaliacea ini memiliki ciri tubuh seperti tabung, tubuhnya seperti agar-agar, dan memiliki pipa di ujung tubuhnya. Nah, kelas Thaliacea ini memiliki 5 ordo. Yang pertama yaitu ordo Pyrosomid. Yang kedua yaitu ordo Doliolida. Yang ketiga yaitu ordo Salvia. Yang keempat yaitu ordo Enterogona. Dan yang kelima yaitu ordo Pleurogona. Nah, yang ketiga yaitu kelas Laeophysae. Kelas Laeophysae ini memiliki ciri seperti kecebong. Contohnya yaitu Oikopleura dan Pterophyria. Selanjutnya yaitu habitat Urochordata. Urochordata dapat kita temui pada perairan laut, di mana Urochordata ini akan menempel pada bebatuan, pada gelaga kapal, dan sampan. Selanjutnya yaitu peri kehidupan Urochordata, di mana kelangsungan kehidupan Urochordata ini dipengaruhi oleh sifat fisik dan kimia perairan. Nah, faktor lingkungan juga mempengaruhi perkembangan Urochordata, di antaranya yaitu suhu. Suhu mempengaruhi perkembangan dari Urochordata ini. Nah, suhu yang baik bagi Urochordata ini berkisar antara 25 sampai 30 derajat Celcius. Nah, selanjutnya yaitu salinitas, di mana salinitas ini sebagai distribusi biota laut. Nah, ada Urochordata yang tahan terhadap salinitas tinggi, dan ada juga Urochordata yang tidak tahan terhadap salinitas rendah. Nah, selanjutnya yaitu kekeruhan perairan. Kekeruhan perairan ini juga dapat mempengaruhi pertumbuhan suatu biota Urochordata. Dan yang terakhir yaitu kecepatan arus. Kecepatan arus ini akan mempengaruhi penyuplaian oksigen di dalam biota yang ada di dalam. Nah, sekarang yaitu peran dan manfaat Urochordata, di mana Urochordata ini ada yang menguntungkan bagi kehidupan manusia. Contohnya sebagai sumber protein hewani dan pelengkap komponen biota. Sedangkan Urochordata yang merugikan bagi kehidupan manusia yaitu sebagai parasit pada ikan dan mencemari pantai dan perahu.